kepada para peserta webinar malam hari ini. Yang pastinya ini sangat penting sekali ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nih, MC-nya siapa ya. Nama saya Dr. Egi Didik ya. Saya juga praktisi di perencanaan keuangan yang malam hari ini ditugaskan untuk memandu acara yang paling luar biasa malam hari ini. Dan saya pastikan acara malam ini akan sangat bermanfaat bagi semua rekan-rekan yang hadir hari ini. Inilah celah kita untuk bisa membuka lembaran baru di posisi kita di pasca new normal. Karena banyak sekali kejadian di luar sana yang karena new normal hingga akhirnya menimbulkan banyak kekacauan-kekacauan di perencanaan keuangan. Ya, untuk itu saya akan bacakan susunan acara hari ini adalah kita akan menampilkan ada dua sosok ya speaker, yang mana sosok speaker ini adalah luar biasa sekali. Yang pertama adalah Pak Gusnul Pribadi dan Bu Pera Trisyana ya. Yang mana kedua orang ini yang saya sangat kenal adalah orang yang luar biasa, yaitu Kafol Family Financial Advisor dan 15 tahun sudah berada di industri perencanaan keuangan ini. Dan lebih dari 500 orang telah menjadi kliennya. Ini sosok yang luar biasa yang pastinya malam ini sangat bermutu ya untuk kita dengarkan apa-apa pencerahan yang akan disampaikan oleh beliau. Bu Pera Trisyana adalah seorang founder di Future Inc., komunitas peduli masa depan, dengan pendidikan dan sertifikasinya adalah seorang sarjana teknik telekomunikasi dari Telkom, Philo Charter Financial Practitioner, dan Associate Wealth Planner, serta Certified Financial Planner. Banyak sekali detailnya. Detail-detailnya adalah detail-detail yang sangat terakreditas untuk perencanaan keuangan. Beliau juga seorang kontributor tetap di Financial Clinic RRI tahun 2018 sampai 2019. Lintas Jakarta Sore RRI Pro 1 dan Pro 1, dan setiap Senin sore jam 5 di RRI 91,2 FM. Anda pun bisa mendengarkan beliau. Kemudian juga beliau adalah speaker di public seminar. Begitu banyak yang telah dilakukan oleh beliau. Ini sosok yang sangat-sangat berkualitas ya, yang kita akan hadirkan malam ini. Kemudian sosok satunya adalah Pak Gusnul Pribadi, yaitu seorang founder juga di Future Inc. Komunitas Peduli Masa Depan. Pendidikannya sama, yaitu di Telekomunikasi STT Telkom Bandung. NLP, praktisi by Metamind Institute, dan begitu banyak seminar-seminar yang telah beliau lakukan. Beliau juga seorang speaker juga di beberapa radio-radio ternama di Indonesia. Dan sosok ini sangat fenomenal juga di bidang industri saat ini. Oke, tanpa berlama-lama kita minta ya, pastinya IT untuk menampilkan sound depan siapakah sosok beliau ini sebenarnya. Silakan IT untuk menampilkan sound depan. Oke, ya terima kasih Dr. Iki sudah memberikan perkenalan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Senang banget kita bisa ketemu di acara yang luar biasa ini ya. Kami adalah seorang financial planner couple ya. Kenapa pasangan? Karena biasanya kalau ngomongin uang, wanita itu pakai perasaan. Perasaan masih banyak Pak di dompet. Padahal perasaan nggak ada gitu ya. Perasaan nggak ada. Istri bilang perasaan duitnya masih banyak gitu ya. Kenyataannya di dompet suami udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Dan juga kalau ngomongin duit, laki-laki itu bisa pakai logika gitu. Mah, kemarin kan saya sudah transfer, hitungan saya harusnya cukup. Pak, menurut saya perasaan saya tuh udah habis gitu. Tapi kenyataannya nggak ada gitu ya. Dan itulah kenapa ya teman-teman kita hadir berdua ya. Dan yang mau kita obrolin di malam hari ini juga topik yang cukup menarik ya. Cukup menarik ya, tentang strategi new normal ya untuk perencanaan keuangan keluarga. Ya, kenapa sih? Karena kita Pak Gusnul, Bu Pera, sebelum dilanjutkan, ya. Berarti kalau kita tidak ada pasangan, berarti uang kita itu tidak berperasaan ya. Wah. Curhat nih. Ya. Karena saya juga mau mendengarkan beliau-beliau ini berbicara luar biasa tentang keuangan. Silakan. Ya. Mohon maaf. Terima kasih Dr. Iki Didik ya. Saya kenal Dr. Iki Didik nih sosok yang luar biasa ya. Jadi thank you banget udah disambut di acara malam hari ini. Dan senang banget kita ada 30 orang lebih yang tune in ya malam hari ini ya. Dan saya yakin teman-teman semua adalah orang-orang yang peduli. Bener banget. Kalau enggak malam-malam long weekend seperti ini pastinya mungkin masih ada sudah jalan-jalan kali ya gitu. Sudah traveling, tapi teman-teman ada di sini malam ini untuk mendengarkan kiat-kiat bagaimana merencanakan keuangan di era new normal. Ya, kita tahu di era seperti ini
banyak sekali orang-orang atau mungkin Anda juga salah satunya yang terpengaruh dengan kondisi seperti ini ya. Betul, ya. Karena Banyak banget di luar sana yang income-nya terpengaruh oleh pandemi ini, ya. Mungkin ada yang berkurang, mungkin juga ada yang hilang sama sekali. dan nggak sedikit juga ada beberapa suami mungkin ya yang merasa insecure karena Benar. income-nya menjadi menurun Menurun. ya atau gaji nggak pasti gitu. Oke, iya benar. Jadi nggak pasti. Terus kemudian bisnis-bisnisnya mungkin adalah satu sektor-sektor yang sangat berdampak nih, Pak. Ya. Karena hari ini banyak sekali sektor bisnis yang sangat berdampak di Hmm. era pandemi ini, gitu. Ya. Dan Dan silakan, Pak. dan malam ini tentunya kita mau bahas namanya juga new normal ya. Betul. Boleh dong ketikkan di kolom chat ya kalau new normal yang teman-teman ketahui sekarang ini apa aja ya yang dibilang new normal. Dan yang mau kita bahas malam hari ini itu adalah new normal dalam hal Pengelolaan keuangan keluarga, ya. Jadi kenapa new normal? Karena hari ini zaman sudah berbeda nih ya. Kita nggak bisa pakai cara-cara lama, cara-cara yang mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu pada saat kondisinya normal, kita nggak bisa pakai cara itu karena ini adalah new normal. Berarti kita butuh cara-cara baru dalam Yes. pengelolaan keuangan. Kira-kira apa aja sih Pak cara-cara baru itu? Nah, yang pertama sebelum kita sebutin cara-caranya, teman-teman perlu calm down dulu, kalem ya, karena mau kita kalem maupun kita nggak kalem, ya pengeluaran akan tetap ada. Betul banget ya. Tapi kalau panik akan lebih memperparah kondisinya. Iya Gitu. benar. Jadi tarik nafas dulu, kalem dulu, ya, dan kita akan mulai dari tips yang Pertama, tentukan dulu, cek dulu pengeluaran tetap kita itu sebenarnya apa aja. yes, betul banget. Hmm. Karena sebenarnya gaya hidup itu sebenarnya gitu-gitu aja, Pak. Ya. Jadi kalau setelah dihitung nih ya, balik lagi kan kita saya bilang kalau ngitung uang itu nggak boleh pakai perasaan, pakai catatan, ambil pulpen, pakai buku, tulis gitu. Berapa sih sebenarnya pengeluaran rutin bulanan kita? Jangan-jangan tuh ya pengeluaran pastinya itu nggak mahal, biaya hidup kita tuh nggak mahal. Paling makan 3 kali sehari. Dan tahu nggak apa yang sebenarnya mahal, teman-teman? Biaya pamer, ya. Iya. Biaya hidup itu nggak mahal. Jadi yang mahal itu adalah itu biaya pamer. Oke, jadi ketika kita sudah catat berapa sebenarnya pengeluaran tetap kita, ya, maka kita tahu sebenarnya, oh, minimal saya itu perlu uang Betul. Sekian juta setiap bulan. Gitu. Ya, ini bisa menjadi patokan untuk mengukur biaya hidup kita selama pandemi ini dan yang akan datang. Artinya, sebenarnya kebutuhan kita itu nggak terlalu banyak, teman-teman. Asal kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, jadi karena keinginan itu nggak ada batasnya, Pak. Terus yang ada batasnya apa? Gaji yang ada batasnya. Oh, gaji ada batasnya ya. Oke. Ya, jadi hitung dulu. Itu tips yang pertama, ya, hitung dulu berapa sebenarnya pengeluaran kita dan yang penting apapun itu nanti bisa membayarkan pengeluaran tetap tersebut. Betul. Yang pertama ya. Baik. Oke, yang kedua pasti ada di antara yang hadir yang memiliki kewajiban. Ini juga merupakan pengeluaran tetap ya. Jangan sampai pada saat pandemi ini kita justru terbeban oleh kewajiban-kewajiban ini. Dan jika ternyata ada kewajiban yang harus kita bayarkan, tapi kita nggak punya income atau nggak punya kemampuan untuk membayar karena bisnis kita terkena sama pandemi, yang kira-kira pasti kita lakukan kira-kira apa nih Pak? Kalau misalkan saya punya utang ke orang sih, saya akan datang ke orangnya buat menceritakan gitu ya kondisi saya dengan berharap orangnya mau ya baik hati. Berbaik hati. Gitu. Tapi kalau ke bank gimana? Sama, ke bank juga begitu. Oh, bisa gitu ya? Jadi jangan lari. Mendingan kita hadapi, kita bernegosiasi dengan pemberi hutang tersebut, bisa bank atau pihak leasing, agar mereka memberikan keringanan kepada kita sehingga kita bisa mengatur tuh kalau misalnya kreditnya jadi diperpanjang ya tenornya dengan dengan cicilan yang lebih ringan sehingga bisa tercover dan masih bisa menunaikan kewajiban kita. Ya, apalagi kalau hubungan Anda baik dengan bank, cicilannya selama ini rapi gitu ya, tentunya pihak bank akan memberikan relaksasi. Lagi ngetren tuh kata-kata relaksasi. Relaksasi dulu ya. Oke, dan jangan khawatir ya. Kita nggak pernah tahu kalau kita tidak mencobanya. Ya, apalagi kalau kita bisa menunjukkan bukti-bukti ya. Seperti penurunan income, mungkin bisnis yang terkena pada sektor-sektor yang terkena pada
pandemi, Ya. itu kita bisa tunjukkan dengan pihak bank atau leasing. Ya. Oke, nah ini juga penting nih ya. Mungkin selama ini kita tabu buat membicarakan ini ya, karena mungkin ya ada teman kita yang bilang ketika kita cari penghasilan tambahan, orang bilang kamu kurang bersyukur apa sih gitu ya. Iya. Di tempat yang baru yang sekarang ini kamu udah dikasih semuanya ya. Tapi saat ini saatnya teman-teman untuk berpikir segera cari alternatif income. Apa aja sih yang bisa jadi alternatif? Ya, mungkin kita menjual barang ataupun menukar jasa. Walaupun hari ini sebagian kita masih bekerja di tempat yang secure, Pak, tapi namanya hidup kita nggak ada yang tahu. Pandemi ini kita nggak pernah prediksi. Tahun sebelumnya kita juga nggak pernah prediksi pada tahun cantik 2020 ini ternyata ada sebuah kejadian besar yang luar biasa mengubah seluruh tatanan kehidupan dunia. Ya, so kalaupun Anda hari ini, saya masih secure, pekerjaan saya masih aman, gitu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok atau lusa. Yeah. So, kalau bisa segera cari alternatif tambahan income ya. Dan kalaupun hari ini buat Anda yang terpengaruh nih sama pandemi ini income-nya, segera cepat-cepat move on. Move on ya untuk mencari alternatif income lainnya. Gitu. Jadi jangan boleh sedih tapi nggak boleh terlalu lama ya. Segera move on, open mind, buka terhadap peluang apa saja yang kita bisa lakukan saat ini untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang tadi. Yes. Move on, guys. Oke, kita tadi udah bahas pertama calm dulu. Iya, calm dulu. Yang kedua tadi ngomongin tentang pengeluaran kita sebenarnya berapa sih? Catat pengeluarannya gitu. Terus yang berikutnya tadi ngomongin tentang hutang ya? Iya, kalau ada hutang segera negosiasikan dengan pihak bank atau peminjam. Agar arus kas kita tetap bisa aman. Dan segera cari alternatif tambahan income. Nah, kira-kira kalau alternatif tambahan income itu apa aja sih, Pak? Nah, bisa juga kita jalanin bisnis ya. Bisnis itu teman-teman coba deh ingat-ingat. Mungkin tahun lalu, 2 tahun yang lalu ada orang-orang yang mengajak Anda untuk berbisnis. Ya, saat inilah waktu yang paling tepat untuk menghubungi dia dan tanyakan apakah peluang yang 2 tahun lalu kamu tawarin ke saya masih berlaku. Ya, coba. Sekarang ini waktu yang tepat buat hubungin mereka. Ya, tentunya nggak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Ya, Allah udah pertemukan Anda 2 tahun yang lalu dengan dia. Ini saatnya kita menghubungi dia lagi. Ya, apalagi tuh yang bisa kita lakukan? Contohnya. Iya, contohnya mungkin kalau misalnya kita hari ini bekerja, kita masih punya namanya pendapatan tetap lainnya, Pak. Seperti kita punya bisnis ya, terus kemudian bisa properti yang disewakan, kemudian mungkin kita bisa berafiliasi. Menarik nih afiliasi ya. Kita mungkin bisa punya royalti, bahkan kita bisa berinvestasi nih. Iya. Oke, banyak hal sebenarnya bisa dilakukan. Tadi selain kita yang paling sederhana adalah menjual barang dan keahlian kita atau jasa tadi ya. Sehingga kayak keran gini nih, kalau misalnya satunya tutup, kita masih punya keran lain. Sehingga tadi buat makan, listrik, transport, sekolah masih tetap bisa tercover. Luar biasa ya, keren banget. Jadi teman-teman open mind, buka terhadap peluang-peluang yang ada. Oke, berikutnya adalah tahu nggak sih kemarin kita di physical distancing ini, PSBB plus ini, itu berapa lama ya? 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih, sampai dari awal sampai hari ini itu udah. Itu ini 3-4 bulan ya. 4 bulan bahkan lebih ya. Dan era ini, physical distancing ini sebenarnya membangun kesadaran baru untuk kita semua tentang pentingnya dana darurat loh. Bener banget. Bener banget ya. Artinya banyak dari kita kemarin yang mungkin 3 bulan nggak ada penghasilan, baru kebayang kalau aja nih ya, kalau boleh berandai-andai, kita punya dana simpanan sebesar 3 bulan gaji. Atau 3 bulan pengeluaran. 3 bulan pengeluaran deh ya, nggak perlu gaji ya. Jadi minimal 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Ya. Ya, sehingga dengan dana darurat ini pada saat pandemi seperti ini, ketika mungkin ya Indonesia case terburuknya di lockdown, kita di rumah aja, kita masih bisa bertahan 3-6 bulan nih. Jadi nggak perlu pusing gitu. Oh, nggak apa-apa, 6 bulan masih oke toh. Saya masih punya simpanan dan itu memang ditujukan untuk kondisi seperti ini. Ya, buat kita yang satu income-nya berkurang atau mungkin hilang sama sekali. Tapi kalau income-nya tetap sih alhamdulillah banget ya. Dan walaupun income-nya tetap, saatnya kita ngecek lagi nih dana darurat kita sudah berapa banyak sih. Kita nggak pernah tahu ini pandemi ini akan berulang lagi kah? Benar banget. Atau mungkin akan diperpanjang. So, teman-teman bikin dana darurat mulai sekarang minimal 3-6 bulan. So, cek
tadi kita udah hitung berapa pengeluaran bulanannya. Kalau nih saya pakai contoh, Iya, pengeluaran bulanan ternyata 10 juta 10 per juta. bulan. Jadi setiap bulannya sisihkan sejumlah dana agar sampai terkumpul 3 kalinya minimal kan 30 juta. 30 juta. Ya, sisihkan pelan-pelan, pelan-pelan sampai kalau boleh dibilang tandon duitnya gitu ya. Nah, Terkumpul. tujuannya bukan buat ngumpulin numpuk-numpuk harta, bukan sama sekali, tapi ini untuk dana darurat. Ibaratnya seperti lumbung padi ya. Benar. Lumbung padi dipakai ketika nanti Paceklik tiba. paceklik tiba. Ya. Oke. Nah, itu kan untuk dana-dana yang sifatnya jangka pendek ya. Iya. Jangka pendek. Kita Dan kumpulkan. ini kita harus taruhnya di mana sih gitu. Mungkin Nah, banyak orang tanya ya. ya. Taruhnya di mana sih kalau misalnya dana darurat itu gitu. Apakah kita bisa taruh di bisnis atau Mhm. investasi-investasi lainnya? Ingat dana darurat ini harus sifatnya liquid ya teman-teman. Jadi pastikan dia harus bisa dicairkan dalam waktu singkat. Boleh nggak rumah dong kalau gitu? Kalau rumah kondisi kayak gini juga ada yang belum tentu ada yang beli dengan cepat ya. Oh, Kecuali oke. Anda langsung turun 50% mungkin ya. Iya. Coba Heeh. saya tanya tuh sama Dokter Iki yang lagi jual rumah ya. Nanti beliau akan cerita berapa lama tuh jual rumah ya. Artinya gini, kalau misalkan, oh saya punya rumah buat dana darurat ya, ternyata ketika diperlukan buat pencairan misalkan untuk biaya hidup ya. Ini kan Iya, ngomongin iya. yang darurat banget nih, Itu nggak nggak liquid, nggak liquid. tetap Jadi ya. gimana dong? Yang pertama, kita mungkin bisa taruh di tabungan ya. Kita mungkin taruh di valuta asing dalam Mhm. bentuk dolar atau mungkin valuta asing lainnya, kemudian deposito syariah. Logam mulia juga bisa jadi alternatif dan mungkin ini buat teman-teman yang sudah mengenal reksadana bisa taruh di reksadana pasar uang. Ya. Ingat pasar uang, jangan taruh di reksadana saham. Apalagi saham. Ya, jadi itu apa namanya? Salah satu beberapa alternatif ya. Beberapa alternatif. Boleh nggak sih saya sebagian-sebagian boleh. Misalnya sebagian di tabungan, takut misalnya banknya ras gitu ya. Boleh sebagian tabungan, sebagian dipegang di tangan, cash in hand sebagai valuta asing atau mungkin beli emas batangan juga Yap. bisa jadi solusi. Keren banget. Dan itu kalau buat pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya jangka pendek ya. Iya, dan mungkin bukan pengeluaran jangka pendek, tapi biaya rutin Biayanya untuk yang jangka pendek ketika kita, ini sebenarnya masa transisi ya. Ketika kita kehilangan pekerjaan, nggak cuma masalah pandemi aja, ketika kita kehilangan pekerjaan, kita di PHK, kita masih punya waktu 3-6 bulan untuk memikirkan cara mau bekerja apa sih, mau bisnis apa gitu. Dan mungkin ada satu lagi, ini nggak ngomongin pandemi ya, ngomongin tentang kalau misalkan ada barang yang tiba-tiba rusak, kayak laptop rusak, atau mungkin tiba-tiba radiator AC mobil teman-teman juga rusak yang tiba-tiba perlu duit 2 juta. Nah, artinya dana darurat inilah yang kemudian akan dipakai sementara dan ketika sudah berkurang angkanya besok harus diisi lagi gitu. Jadi tetap full di 3-6 bulan. Nah, tapi ada model dana darurat yang kedua. Ya, kapan ini digunakan? Nah, ini digunakan kalau ternyata kebutuhannya dalam jangka waktu yang panjang. Kemungkinan kita bisa kehilangan income atau kehilangan pekerjaan dalam jangka waktu panjang itu apabila terjadi resiko dalam hidup kita seperti sakit dan atau meninggal dunia. Sehingga kita mungkin butuhnya bukan 3-6 bulan, tapi mungkin 5-10 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Itu sebabnya dana yang dicadangkan lebih banyak lagi. Nah, kalau untuk ngumpulin yang lebih banyak lagi, kira-kira pastinya butuh effort yang besar dong ya. Nah, karena itu ada satu alternatif, ada satu instrumen namanya polis asuransi yang bisa membantu kita memiliki dana darurat yang lebih banyak dengan cara yang ringan tapi instan bisa didapatkan. Nah, jadi ini tips yang berikutnya di era pandemi ini adalah memiliki asuransi. Ya, kenapa? Karena ada 2 hal sebenarnya yang sangat penting dan kita sadari banget pentingnya asuransi ini di era seperti yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Yang pertama yang perlu dilindungi adalah arus kas, teman-teman. Kita tahu ya, tadi setelah kita hitung, misalkan kita perlu 10 juta setiap bulan, maka 10 juta ini harus dikeluarkan untuk biaya hidup yang paling basic, paling dasar. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang dia harus dirawat di rumah sakit karena sakit, maka bisa jadi biayanya cukup mahal, bisa jadi 5-10 juta. Mungkin satu bulan gaji habis ya. Artinya ketika kita masuk rumah sakit dan biayanya ternyata tidak kita nggak punya cadangan lain gitu ya,
maka kita harus ambil gaji itu Iya. untuk bayar rumah sakit, ya. Makanya diperlukan asuransi kesehatan ya. Agar arus kas kita tetap lancar nih Pak, ya. Jadi nggak pakai gaji bulanan atau bahkan lebih parah berhutang. Karena hari ini rumah sakit itu mahal loh. Luar biasa loh. Ini ada satu teman kita kirim ke kita ya. Ini usus buntu loh ya, usus buntu. Jadi sebuah rumah sakit ya, biayanya tuh tertulis di layar ya, appendicitis akut. Ya, ini biayanya mencapai 99, hampir 100 juta. Ini udah berapa kali gaji nih ya? Itu bisa DP rumah, Pak. Bisa DP rumah ya. Artinya kalau misalkan tadi kita ambil dari dana darurat yang 3 sampai 6 kali, kita hanya punya 30 sampai 60 juta kan? Ya. Oke, oh ini lebay banget nih di besar banget ya, sebesar-besarnya bisa jadi separohnya deh bisa gitu loh. Artinya kita nggak perlu keluarin dari gaji kita untuk membayarkan biaya rumah sakit yang besar ini. Gitu ya. Itu yang pertama ya, tentang arus kas. Nah yang kedua ini yang lebih penting dari arusnya, yaitu melindungi sumbernya. potensi penghasilan kita ya. Jadi ini arus tadi kan ke ibarat mata air itu kan udah alirannya ya. Yang kesekian, nah ini mata airnya yang kita lindungin ya. Mungkin teman-teman pernah lihat nih ada di Twitter ya, menarik ya. Teman saya kerja Ini sempat di viral ya. Ini awal-awal pandemi nih, awal pandemi. Jadi dia kerja di perusahaan gaji 80 juta ya. Wow. Langsung baru 2 bulan pandemi dirumahkan ya, baru 2 bulan dirumahkan, rumah tangganya langsung berantakan karena ternyata biayanya tinggi. Wow. Ya, pertama dia kredit mobil mewah. Nah ini pembelajaran ya untuk kredit mobil mewah ya. Nanti kalau kita ketemu di sesi yang lain, itu tentunya bukan dari aktif income kita ya, melainkan dari penghasilan bisnis kita. Nah, itu lebih keren tuh ya. Apalagi mobilnya mobil mewah kan nggak harus ada. Terus ada lagi nih KPR rumah di kota wisata. Ini kayaknya sih bukan rumah yang pertama juga dan harganya 3M. Ya. Nah, masalahnya bukan di situ. Masalahnya di bawahnya tulisannya tabungannya tipis. Artinya apa? Kita nggak punya dana darurat untuk mengcover biaya-biaya yang pasti dikeluarkan. Kredit rumah mewah itu pasti kan kewajiban yang harus kita bayarkan kepada pihak leasing. KPR kita mesti bayarkan kepada pihak bank. Ya, bayangkan kalau income-nya atau sumber penghasilannya berhenti, bagaimana cara membayarnya? Nah, masalahnya adalah temannya Pak Parsiholan ini, kipernya, itu masih ada orangnya alias masih ada di tengah-tengah mereka gitu loh. Jadinya, sorry, telepon saya bunyi. Masih ada aja, sudah bingung ya ketika terjadi penurunan income yang walau cuma baru 2 bulan. Apalagi kalau ternyata income-nya itu nggak berhenti cuma 2 bulan, tapi mungkin lebih dari 2 bulan, 5 tahun atau mungkin selamanya. Kenapa? Karena mungkin temannya Pak Sihol ini terkena sakit kritis nih. Ya, ketika orang terkena sakit kritis, produktivitas menurun, jangankan bekerja ya, untuk biaya hidup aja mungkin mereka akan menurun ya, karena fokus pada penyembuhannya. Dan begitu juga dengan meninggal dunia nih, orang udah nggak ada lagi, jadi nggak ada lagi yang punya income sebesar ini. Jadi kita bicara tentang melindungi sumber income-nya ya, dan sama juga dengan berasuransi syariah itu bisa menyelesaikan situasi ini. Ya. Nah ngomong-ngomong tentang sumber income tadi, kita kebayang ya kalau ada lockdown di Indonesia kemarin sebulan atau 6 bulan nih, hampir 6 bulan sekarang ini, ya tentunya kebayang kalau orang-orang tertentu yang tidak bisa berpenghasilan, ya itu akan boleh dibilang situasinya nggak menguntungkan gitu. Nah bayangkan kalau lockdown itu terjadi 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Nah itu yang saya sebutkan tadi tuh. Sebelumnya ya tadi ya. Ya lockdown ini terjadi pastinya bukan karena ekonomi ya, tapi karena sumber penghasilannya, yaitu orang yang memberikan penghasilan itu tidak bisa lagi bekerja karena hal-hal yang tadi seperti sakit kritis. Itu biasanya membutuhkan waktu 5 bulan untuk recovery. Nah bagaimana nih dana daruratnya 5 tahun? Nah, itu dia. Tadi ada solusinya kan? Iya. Gitu. Jadi teman-teman kita mau dengerin dulu sekarang orang-orang yang menengah ke atas dibandingkan spend uang itu untuk barang-barang luxury, mereka udah mulai berpikir ternyata barang-barang itu nggak ada gunanya ya dalam keadaan seperti ini. Ternyata baju Gucci itu nggak ada gunanya ketika nggak ada orang yang ngeliatin. Ternyata jam tangan mahal lu nggak ada gunanya ketika orang nggak nengokin gitu kan. Jam gue juga Garmin sih bro.
Nah akhirnya gue percaya akhirnya orang-orang yang punya duit lebih itu lebih berpikir kayaknya gue harus saving ya buat beli tanah, buat beli rumah, buat beli asuransi. Ya, itu ya. Akhirnya ada hal-hal yang di era pandemi ini kita rasakan, oh sebenarnya ini nggak diperlukan, itu nggak diperlukan. Jadi kita bisa mulai alihkan budget kita ke sesuatu yang lebih Bermanfaat. betul. Oke, di segmen bagian akhir dari sharing kami ini, kita udah bagian beberapa tips tadi, nanti kita simpulkan di akhir ya. Ini ada sebuah renungan buat kita semua. Ini membuka pemahaman kita tentang bedanya dua hal ya. Ada beberapa kondisi yang membuat kita, Anda dan saya, terpaksa kehilangan kemampuan menghasilkan pendapatan. Ya. Dan kita, Anda dan saya, paham bahwa ada bedanya antara kehilangan sumber penghasilan dan kehilangan kemampuan menghasilkan. Benar ya? Dan saya yakin kita tidak akan tinggal diam saat kehilangan sumber penghasilan, tapi terpaksa diam ketika kehilangan kemampuan menghasilkan. Nah, sahabat semua yang hadir malam hari ini, kehilangan kemampuan menghasilkan dapat terjadi pada siapa saja dalam bentuk kepastian maupun ketidakpastian. Ya, tadi Vera udah cerita kepastian itu sifatnya permanen, ya. Ketika seorang meninggal itu kepastian, tapi ketika orang sakit itu ketidakpastian. Nah, untuk itu teman-teman semua, ada hal yang dapat kita lakukan sebagai usaha mengurangi dampak yang muncul ketika kemampuan menghasilkan itu sudah tidak ada lagi dalam diri seseorang. Nah, ada beberapa kondisi yang membuat kita terpaksa kehilangan kemampuan menghasilkan. Sorry, ini saya keulang ya. Oke, nah ini. Di antara yang mungkin terdampak ya, ketika seseorang kehilangan kemampuan menghasilkan adalah stabilitas keuangan keluarga. Nah, dengan memiliki dana darurat dan berasuransi syariah adalah beberapa mekanisme yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan dampak tersebut. Betul sekali. Ya, jadi sebenarnya asuransi ini seperti payung ya. Benar, kayak payung. Karena asuransi itu tidak bisa mencegah hujan turun, tetapi bisa melindungi minimal pada saat hujan turun kita nggak kebasahan. Ya, paling enggak. Dan lebarnya payung itu sebenarnya menunjukkan apa yang kita sebut sebagai uang pertanggungan. Betul, ya. Uang pertanggungannya. Kalau uang pertanggungan kecil berarti masih kena efek basahnya. Ciprat-cipratan ya, gitu ya. Tapi kalau cukup besar mungkin cukup untuk mengamankan semua anggota keluarga dalam satu payung tersebut, sehingga semua anggota keluarga bisa cukup aman tanpa kebasahan. Yes. Ya itu dia beberapa tips dari kami ya. Kalau boleh kita simpulkan, ada yang bisa nyimpulin tadi ada beberapa hal? Berapa coba ya, sampai lupa tuh ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama jangan panik, kalem. Ya. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua, ayo buka lagi catatannya ya. Yang kedua adalah coba kita hitung kebutuhan rutin bulanan kita berapa. Gitu. Dan yang ketiga, kalau Anda punya hutang, negosiasikan dengan pihak yang meminjamkan uang, bank atau leasing, untuk menurunkan atau memperpanjang masa pembayarannya, sehingga memperingan. Yang keempat, segera cari alternatif income. Ya, nggak ada lagi malu-malu, nggak ada lagi tabu-tabu. Ya, jadi kalau ada alternatif, semua orang jualan. Di grup aja atau coba grup kompleks, coba cek teh, semua orang jualan ya hari Anda ini. jadi pemain apa penonton nih? Jangan pembeli doang ya. Jangan pembeli doang, habis ya. Berikutnya adalah kita ngobrolin yang terakhir adalah dana darurat. Iya, milikilah dana darurat minimal 3-6 bulan dari pengeluaran rutin bulanan, sehingga kita terbebas dari dampak ketidakpastian seperti ini. Dan di antara dana darurat itu adalah memiliki asuransi untuk dua hal tadi ya, untuk menjaga arus kas kita tetap stabil, jangan sampai keambil pada saat kita sakit. Dan yang kedua adalah untuk menjaga sumber penghasilan agar tetap bisa memberikan hasil gitu ya. Jadi yang pertama tadi yang arus kas itu asuransi kesehatan. Betul, ya. asuransi kesehatan. Jadi kalau masuk rumah sakit, rawat inap ya jangan pakai duit sendiri, mendingan pakai duit asuransi. Dan yang kedua yang melindungi arus sumber income tadi adalah asuransi jiwa yang tadi Pak Gus kita bentuknya seperti payung dan itu adalah jumlah uang pertanggungan kita. Yuk buka lagi, cek lagi jumlah uang pertanggungannya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, itu aja dari kami dan kami kembalikan ke
Dokter Dokter Iki yang Didik. habis jual rumah. Silakan, Dok. Wow, luar biasa sekali. Berikan aplaus lagi untuk kedua narasumber kita yang luar biasa malam ini, yaitu Bu Pera dan Pak Gusnul. Bu Pera dan Pak Gusnul nggak boleh keluar dulu, karena ini juga saya akan membuka pertanyaan ke dua orang lah, ya, dua orang peserta yang harus diberi kesempatan untuk bertanya. Tapi paling tidak saya ingin menggarisbawahi bahwasannya yang disampaikan Pak Gusnul itu benar sekali, bahwa setiap keluarga itu perlu ya mengatur keuangan dengan baik. Yang kedua, bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, kan? Kemudian yang ketiga paling terpenting adalah kita punya namanya sumber income, dan sumber income itu wajib diproteksi, karena kita bisa nggak kebayang ya kalau kita punya sumber income tiba-tiba tidak ada proteksinya, itu selesai. Dan salah satu yang dibahas adalah asuransi jiwa, salah satu proteksi paling andal untuk bisa melindungi sumber income kita. Dan saya membuka pertanyaan kepada peserta, ya, dua orang aja dulu. Apa yang kira-kira mau ditanya kepada narasumber? Karena saya yakin banyak pertanyaan yang ada di benak teman-teman semua. Silakan kita buka. Mungkin Papi bisa dibantu nih, siapa yang mau bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan di chat. 2 pertanyaan ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan ini ya. Ya. Saya pengalaman tadi yang disampaikan oleh Pak Gusnul dan Bu Pera benar sekali ya. Kita punya aset ya, hati-hati ya. Mungkin kita punya aset yang non liquid, tapi ternyata aset itu juga sangat berbahaya jika pada saat darurat kita butuhkan. Anda harus ketahui kalau kita memiliki yang namanya rumah misalkan ya, itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Saya pribadi punya beberapa aset ya, untuk menjualnya butuh waktu 4 tahun, teman-teman. 4 tahun, yang sampai hari ini pun nggak kelar-kelar ya. 4 tahun itu Pak Gusnul dan Bu Pera. Artinya, ke 4 tahun itu, kalau seandainya keadaan daruratnya sangat terpaksa, itu saya nggak bisa bayangkan ya. Jadi hati-hati teman-teman jika kita punya aset dan tiba-tiba aset itu adalah aset yang non-liquid dan itu sangat berbahaya. Sepertinya pertanyaan kita keep dulu ya, mungkin lagi dipikirkan pertanyaannya. Untuk itu kita juga selain tadi menghadirkan 2 couple yang luar biasa dalam menjelaskan tentang perencanaan keuangan yang sangat luar biasa baiknya, kita juga telah mengundang seorang narasumber yang luar biasa. Ini adalah seorang praktisi senior di bidang asuransi jiwa yang tadi sempat disinggung oleh Bu Pera dan Pak Gusnul. Dan di bidang asuransi jiwa itu udah cukup sangat lama ya. Dan beliau itu adalah seorang insinyur ternyata. Ini masih keluarganya Bang Dul ya sepertinya. Tukang insinyur ya. Kita akan lihat Insinyur Apianto Setiawan bagaimana ceritanya dia, bagaimana bisa asuransi jiwa itu menjadi sebuah proteksi income yang paling vital di era sekarang ini. Beliau ini juga seorang founder dan CEO di perusahaan Action Inc. dan bergabung di Prudential sejak tahun 2007 dan telah memiliki 46 leader aktif yang bergabung dengan Action Inc. dengan total 361 praktisi profesional di bidang asuransi jiwa, yaitu di dalam naungan PT Prudential Life Insurance. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan sosok yang sangat luar biasa kali ini, yaitu Bapak Insinyur Apianto Setiawan. Saya persilakan dengan hormat. Silakan Pak Apianto. Oke, selamat malam semuanya para peserta webinar kali ini. Suara saya cukup jelas terdengar? Sangat bijaksana suara Anda. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Iki atas perkenalannya. Tadi narasumber yang di depan, yang pertama Pak Gusnul dan Ibu Vera telah menjelaskan bagaimana cara mengatur keuangan keluarga dengan baik. Bukan hanya mengatur, namun juga kita perlu melindungi, ya. Karena banyak orang mungkin terlalu sibuk mencari penghasilan, mengumpulkan aset, tetapi lupa untuk melindungi asetnya tadi. Gitu ya. Asetnya apa? Ya, asetnya mungkin ya ada rumah, ada mobil, ada tabungan. Saat terjadi musibah ya, seperti misalnya sakit atau sakit kritis mungkin yang biayanya sangat besar, maka mau nggak mau aset tersebut terpaksa harus
relakan untuk dijual gitu. Nah, untuk itu kita perlu jaga-jaga ya. Salah satu jaga-jaga yang paling mudah dan paling cepat untuk jaga-jaga uang yang cukup besar itu adalah asuransi. Oke, mungkin kalau bicara asuransi sangat banyak jenisnya. Saya malam ini hanya punya waktu sedikit. Untuk itu saya mau jelaskan mengenai program Genset 1020. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa tuh program Genset 1020? Oke, lanjut. Oke, jika di rumah Anda ada mesin penghasil uang, apakah Anda mau mengasuransikannya agar mesin itu terus bisa memberikan uang? Pastinya Anda pasti akan mengasuransikannya. Bayangin kita punya rumah, punya ATM di dalam rumah, kan enak banget tuh. Butuh duit tinggal ambil gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ATM-nya rusak gimana? Gitu ya. Itu sebagai pertanyaan. Nah, siapa ATM tersebut? Adalah Anda, para suami atau suami kita atau ayah yang mencari nafkah untuk keluarga. Oke. Program Genset 1020 ini adalah analoginya seperti ini. Di rumah kita mungkin sering juga mati lampu, terutama kalau lagi hujan deras ya. Yang tadinya kita enak-enak, mungkin anak-anak sedang belajar, kita juga sedang istirahat, pasang AC gitu ya, lampu nyala gitu ya. Tiba-tiba lampu mati, pasti semua anggota keluarga kesal ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga pernah mengalaminya. Nah, kalau listrik dari PLN mati, ada satu solusi, yaitu kita beli genset. Ya, beli genset yang untuk supaya standby. Saat PLN mati, genset tersebut yang akan menggantikan aliran listrik ke rumah kita tadi. Oke, selain aliran listrik ke rumah, ada satu lagi aliran yang tidak kalah pentingnya, yaitu aliran gaji dari suami atau ayah sebagai pencari nafkah utama. Nah, yang jadi masalah seringkali aliran itu juga tidak bisa kita jamin keberadaannya terus-menerus. Ya, untuk itu Prudential hadir dengan sebuah program ya yang akan bisa memberikan aliran gaji tetap mengalir. Seperti apa? Mungkin next berikutnya. Nah, ini teman-teman, ada yang namanya program genset gaji. Wah, enak kan? Kalau buat listrik ada genset listrik, nah kita juga ada yang namanya genset gaji. Ya, kalau di genset listrik ada daya namanya misalnya, oh saya beli genset yang dayanya 1000 watt gitu ya, agar bisa mengaliri listrik di rumah sebesar 1000 watt. Nah, untuk genset gaji ini kita buka program genset gaji dengan daya 1 miliar rupiah. Ya, maksudnya 1 miliar ini apa? 1 miliar ini adalah uang pertanggungan yang kita berikan ya, yang kita lakukan, yang kita beli uang pertanggungan 1 miliar kepada siapa? Kepada pencari nafkah utama kita. Jadi pencari nafkah utama kita yang kita asuransikan ya di program genset gaji ini, karena kan dia memberikan gaji kita. Oke. Nah, uang 1 miliar tadi ya bila terjadi resiko seperti kalau PLN mati ya, ini juga bisa terjadi bahwa pencari nafkah utama juga bisa jadi disayang Tuhan, jadi terpaksa harus dipanggil duluan. Kalau itu yang terjadi, maka gaji yang tadinya mengalir tiap bulan akan terhenti. Nah, untuk itu genset gaji ini akan menggantikannya. Oke? Untuk itu, ini murah banget. Ini cuma ibaratnya sewa, Bapak Ibu. Ya, kita sewa genset, nggak usah beli gensetnya, sewa aja. Ya, selama 10 tahun. Maka kita bayar sewa 10 tahun akan dapat jaminan atau genset tadi selama 20 tahun. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini kayak buy one get one. Lalu berapa biaya sewanya? Nah, bergantung kepada tadi ya si pencari nafkah utama yang akan dimasukkan ke dalam program genset gaji ini. Ya, misalnya usianya 25 tahun. Maka biaya sewanya cuma 632.000 aja per bulan. Nah, kalau setahun langsung dibayar di muka akan dapat diskon 1 bulan ya. Jadi hanya perlu membayar 11 bulan aja gitu ya. Begitu juga di usia 30 ya, ini biaya sewanya akan naik. Kalau di asuransi dikenal sebagai biaya premi.
30 tahun atau 35 tahun ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, suami saya usianya 37 tahun, kira-kira berapa? Ya udah, nanti akan di antara 900 ini sampai 1,3, kurang lebihnya di sana. Nah, lalu kenapa saya bilang ini sewa, Bapak Ibu? Karena uang sewa yang sudah kita bayarkan selama 10 tahun. Contoh, misalnya yang kita masukkan ke dalam program ini, suami kita usianya 35 tahun misalnya, oke? Lalu uang sewa tahunan yang dibayar 10.296.000 per tahun. Lalu ketika membayar sewa selama 10 tahun berarti kan kurang lebihnya 100 juta ya, 102 juta. Nah, habis selesai membayar 10 tahun, nggak usah khawatir karena 10 tahun berikutnya genset gaji ini tetap beroperasi, tetap berjalan. Jadi kalau terjadi sesuatu di usia program ini udah masuk ke tahun yang ke-11 atau ke-15, padahal kita sudah tidak membayar sewa, tetap akan mendapatkan jaminannya. Begitu. Nah, nanti di akhir periode sewa ya, di tahun ke-20, maka uang yang tadi dibayarkan sewanya 102 juta ya, katakanlah kalau 10 tahun akan dikembalikan 100% ya. Ini program keren banget. Kalau kita beli genset aja kita bosen, kita jual lagi nggak laku kali ya. Mungkin laku cuma tinggal berapa harganya. Kalau kita sewa, ya misalnya kita sewa apalah gitu ya, mana bisa kita minta balik lagi uang sewanya. Tetapi program genset gaji 10-20 ini sangat istimewa. Jadi ibaratnya uang sewa yang tadi kita bayarkan dikembalikan. Jadi hitung-hitung kayak titip uang Bapak Ibu. Ya, titip uang yang akan berdampak bila terjadi sebuah resiko kehidupan. Ya, maksudnya gimana sih ini daya 1 miliar? Maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika suami kita atau ayah kita masukkan ke dalam program genset gaji ini, yang usia 35 tahun tadi misalnya gitu ya, lalu kita bayar preminya atau bayar sewanya, terjadi sesuatu resiko ya, terpaksa harus meninggal dunia, maka ahli warisnya akan terima uang sebesar 1 miliar rupiah ya saya Bapak Ibu tidak salah dengar, walaupun misalnya saya baru bayar sewa 2 bulan, misalnya sebulannya 900.000, baru 2 bulan berarti baru 1,8 juta. Apakah saya bisa terima 1 miliar? Yes, terima 1 miliar. Ya, inilah yang tadi disampaikan Pak Gusnul dan Ibu Vera, bahwa asuransi adalah cara paling cepat untuk menyiapkan dana darurat. Gitu. Jadi uang 1 miliar itu akan ditransfer ke ahli waris. Lalu kalau uang 1 miliar itu dia taruh di deposito dengan bunga 6% per tahun, maka kita akan menerima bunga atau return sebesar 5 juta setiap bulan. Yang mana pokoknya yang 1 miliar tidak hilang. Jadi boleh dibilang aliran gaji ini akan berjalan selamanya sepanjang uang 1 miliar ini tidak diambil. Lalu kalau bilang, boleh nggak uang 1 miliar ini saya pakai buat beli rumah? Boleh, gitu ya. Tetapi nanti aliran gajinya yang berkurang. Atau boleh nggak, saya nggak percaya bang, saya mau terima uangnya aja, saya mau pakai aja setiap bulan, saya ambilin 5 juta, 5 juta, 5 juta. Boleh nggak? Boleh, ya. Biasa kalau cuma diambilin 5 juta akan bertahan selama 200 bulan tentunya, ya. 1 miliar, 5 juta kali 200 bulan akan habis uangnya selama 200 bulan. 200 bulan berarti kurang lebih ya 20 tahun lah ya. 18 tahunan kurang lebih. Ya, cukuplah untuk seseorang bisa bangkit lagi ekonominya setelah ditinggal pencari nafkah utama. Oke, lanjut. Nah, genset gaji ini ada dalam payung yang namanya Prucinta programnya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh tanya kepada yang undang tadi ke acara webinar ini, apa sih program Prucinta? Dan luar biasanya program ini bisa dimulai dengan premi dari 300.000 Bapak Ibu. Ya, jadi program ini akan memberikan ya tadi, bayar 10 tahun dapat perlindungan 20 tahun. Lalu dapat 100% santunan meninggal dunia. Oke, satu lagi yang perlu saya sampaikan, Prucinta ini program syariah ya Bapak Ibu. Jadi sudah disetujui oleh
MUI. Jadi udah halal Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah santunan bisa 3 kali lipat bila meninggalnya karena kecelakaan. Contoh yang tadi daya 1 miliar tadi, uang pertanggungan 1 miliar, bila Bapak A meninggalnya karena kecelakaan, entah ya lagi naik mobil, entah tertabrak kendaraan, entah tertimpa pohon, lagi hujan-hujan, lagi lewat, pokoknya semua yang berbau kecelakaan, maka yang didapat 3 kali lipatnya, alias 3 miliar. Lalu ada istimewanya, karena ini program syariah, saat meninggal dunianya karena kecelakaan tadi terjadi di bulan suci Ramadan dan 2 minggu setelahnya, maka yang didapatkan adalah 4 kali lipat. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, jadi dapatnya 4 miliar gitu ya. Artinya saat seseorang misalnya mudik, ya mudik, biasa kan orang mudik mau deket lebaran mudik gitu kan ya. Setiap mudik di Indonesia kematian kurang lebih 1.000 orang. Nanti Bapak Ibu silahkan cek mudik. Tahun lalu sih nggak ada mudik ya, 2 tahun yang lalu lihat ada berapa yang meninggal. Karena banyak yang mudik naik motor, naik mobil, atau transportasi umum juga rawan kecelakaan. Nah, lalu berikutnya santunan ini maksimum sampai 7 miliar Bapak Ibu gitu ya. Untuk yang kecelakaan tadi. Tapi kalau saya mau beli dayanya 100 miliar boleh nggak? Boleh Bapak Ibu ya. Namun untuk 4 kali lipatnya tidak sampai 400 miliar begitu ya. Hanya tambahannya 7 miliar maksimal untuk santunan kecelakaan tadi. Nah, lalu nanti misalnya setelah 20 tahun nih selesai programnya, kayaknya saya mau lanjutin, boleh nggak? Boleh ya. Jadi tadi misalnya Bapak A usia 35, dia bayar premi sampai usia 45, dijamin sampai usia 55, dia bilang saya mau lanjut aja, orang saya masih sehat. Silahkan, bisa dilanjutkan untuk ke 20 tahun berikutnya. Jadi segera miliki program Perucinta ini untuk melindungi dana darurat Anda, untuk melindungi orang-orang tercinta kita yang ada di rumah. Oke, lanjut. Nah, kenapa istri harus beli asuransi buat suaminya? Ini karena menurut data statistik harapan hidup wanita lebih lama dari pria. Ya, di Indonesia aja harapan hidup wanita 73 tahun, pria 70 tahun. Oke, lalu berikutnya istri akan lebih mudah mengalami krisis keuangan bila suaminya sebagai pencari nafkah utama meninggal dunia. Lalu yang ketiga adalah tanggungan keluarga akan sepenuhnya ditanggung oleh istri saat suaminya meninggal. Jadi kenapa istri yang harus jaga-jaga nih? Jangan sampai dia nanti akan sulit apabila pencari nafkah utamanya meninggal dunia. Oke. Terakhir saya mau sampaikan bahwa program Perucinta ini atau Genset 1020 ini diterbitkan atau dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance, sebuah perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang menjadi nomor 1 saat ini. Ini saya mungkin cuplikan sedikit Top Brand Award ya, di mana dalam industri asuransi jiwa Prudential Life Assurance mengambil porsi sebagai merek yang dikenal ya sebesar 29,8%. Jadi 29,8% orang tahu asuransi jiwa ya Prudential seperti itu. Lalu di asuransi kesehatan juga begitu ya, semua orang kenal yang paling bagus saat ini adalah Prudential Life Assurance seperti itu. Nah, jadi mulailah coba memikirkan ya, saya mau punya Genset 1020 nih, ya program Perucinta dari Prudential untuk orang-orang yang kita cintai. Oke, mungkin itu aja Dr. Iki yang saya bisa sampaikan, bahwa setiap keluarga di Indonesia sebaiknya memiliki program ini. Karena program ini akan menghindarkan keluarga dari kebangkrutan bila ditinggal pencari nafkah utama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apianto yang luar biasa, tukang insinyur kita yang saat ini justru menjadi profesional hebat di Prudential pastinya. Yang kalau bisa saya simpulkan bahwasanya memang Perucinta ini salah satu produk paling fenomenal ya di dunia insurans, yang mana
sama seperti kita menitipkan uang, ya, uang kita nggak hilang, tapi mendapatkan manfaat proteksi income selama 20 tahun. Saya pikir ini luar biasa sekali ya Pak Apianto ya. Dan Ya, apa yang disampaikan oleh benar, Pak Apianto tadi, itu pastinya akan menjadi pemikiran para peserta malam ini Pak Apianto. Dan yang paling penting lagi adalah kita bukan hanya berbicara tentang presentasi tadi, tapi ada bukti informasinya. Ada 2 bukti yang bagaimana manfaat asuransi jiwa ini untuk para ahli waris. Kebetulan saya seorang dokter, Pak Apianto, mengetahui percis, ya, pada saat orang yang paling hebat dan kaya pun, begitu yang namanya masuk ke rumah sakit, yang dipikirkan adalah apa? Ahli warisnya, ya, ahli warisnya. Waduh, saya punya harta banyak tanah dan rumah, kok lupa ya beli polis? Karena biasanya harta-harta itu juga akan sulit untuk dibagikan kalau tidak dalam bentuk cair gitu ya, nggak dalam bentuk duit seperti itu ya. Tapi yang saya bisa rasakan adalah kalau kita memiliki polis, membaginya itu simpel banget. Itu yang disampaikan oleh tadi Bu Pera dan Pak Gus itu sangat luar biasa sekali. Kalau kita ingin punya yang namanya genset, kalau ingin punya yang namanya proteksi income, teman-teman memang salah satu yang paling utama, nomor 1 harus punya polis. Karena pencairan begitu sangat mudah. Oke, thank you Pak Pianto, sangat luar biasa sekali. Dan untuk itu kita juga telah menghadirkan ya 2 testimoni yang sangat luar biasa malam hari ini. Yang mana kedua testimoni ini saya yakin akan menjadi inspirasi bagi para peserta yang hadir di webinar malam ini. Ya, kita bisa langsung saja hadirkan ya untuk testimoni kita, yaitu yang pertama Pak Cacan ya, hadir ya hari ini, malam ini. Mungkin ada, bisa ditampilkan testimoni kita malam hari ini. Iya Pak, hadir Pak. Oh, Pak Cacan ya. Iya betul. Selamat malam Pak Cacan. Selamat malam Pak Dokter. Ya, saya juga pribadi mengucapkan turut belasungkawa atas duka yang terjadi beberapa bulan yang lalu ya. Pastinya para hadirin yang hadir malam ini juga ingin mengetahui Pak Cacan, sebenarnya bisa diceritakan nggak langsung aja Pak Cacan pengalaman klaim yang dialami oleh orang tua Pak Cacan? Silakan Pak Cacan. Ya, pengalaman klaim ya. Awalnya sih saya mulai membuka polis ya, dari situ mungkin saya cerita awalnya. Saya dihubungi oleh teman lama saya, teman sekolah dari SMP SMA. Kebetulan orangnya juga ada, mungkin hadir di meeting Zoom. Dia sering menghubungi, waktu itu posisi saya lagi kerja di sebuah showroom ya Pak. Sering menghubungi untuk bertemu. Singkat ceritanya kita ketemu dan beliau menceritakan tentang sebuah program gitu kan, program asuransi yang bernama Link Term ya, asuransi jiwa. Waktu itu saya sih tidak begitu tertarik awalnya, cuma setelah beberapa masukan, akhirnya saya juga mulai tertariknya sebuah perencanaan ya, perencanaan keuangan. Karena waktu itu kehidupan saya biasa-biasa aja Pak, terus terang aja saya dari keluarga yang sederhana ya. Saya jauhlah punya impian banyak, cuman saya bingung untuk mencapainya seperti itu. Akhirnya diceritakan dengan Pak Hamzah, kita mulai menabung aja di sini, katanya. Menabung di asuransi dalam jangka waktu 20 tahun. Pak Cacan, bentar saya potong. Kalau boleh tahu kejadian klaimnya orang tua itu apa yang terjadi kepada orang tua Anda? Orang tua saya sakit Pak. Sakit, oke. Berapa lama sakitnya Pak Cacan? Sakitnya sebentar ya, terjadinya cepat banget itu, sebentar. Sakitnya cuma 2 minggu. 2 minggu sakit dan di rumah sakit ya saat itu ya Pak Cacan? Belum masuk rumah sakit, waktu itu masih berobat jalan. Oke, berapa usianya kalau boleh tahu, mohon maaf?
Usia Orang tua waktu meninggalnya itu usia 53 tahun. 53 tahun. Artinya Pak Cacan kehilangan orang tua di usia cukup muda ya, 53 tahun dengan keadaan sakit. Kau boleh tahu izin ini sakit apa ya Pak Cacan? Sakitnya sakit liver ya. Jadi kulitnya kuning. Oke. Oke, Pak Cacan, itu adalah suatu kejadian yang telah dialami Pak Cacan, yaitu 2 minggu dalam keadaan sakit, ya, kemudian harus kehilangan orang tua. Namun luar biasanya adalah ini yang disampaikan oleh Pak Gusnur dan Bu Vera serta Pak Apianto tadi, almarhum luar biasanya telah menyiapkan, ibu ya, almarhumah telah menyiapkan yang namanya proteksi income-nya ataupun dana asuransi jiwanya untuk ahli warisnya. Pak Cacan boleh tahu berapa besar premi per bulan dan sudah berapa lama menjadi nasabah Prudential? Waktu itu per bulannya nggak sesuai kemampuan saya cuma mampu sekitar 650.000. 650.000 per bulan, dan berapa bulan menabungnya di Prudential, Pak Cacan? Baru 2 bulan itu Pak kejadiannya. 650.000 per bulan dan baru 2 bulan menabung, ya. Berarti di bulan ketiganya, alhamdulillah orang tua telah memberikan ahli waris yang luar biasa ya, senilai 358 juta lebih cash tunai ya, atau dalam arti tunai kepada para ahli waris. Kira-kira Pak Cacan ya, apa yang Pak Cacan rasakan saat mendapatkan klaim dari sosok almarhumah yang luar biasa ini? Awalnya saya bingung Pak, saya terima uang segitu, saya diamkan di rekening selama 3 hari, itu saya nggak utak-atik ya uangnya. Saya juga begitu transferannya masuk juga malam-malam kan masuk, saya cek sekitar, saya sore cek, saya sore cek itu jam 4 belum ada, begitu saya cek jam 4. lagi. Berapa hari itu malam, prosesnya Pak Cacan berarti pencairannya? Berapa hari? Setelah data-data selesai sekitar 2 minggu kurang lebih. 2 minggu sudah mencair hampir setengah miliar ya, 300 lebih ya Pak Cacan. Iya betul Pak. Dan yang luar biasanya kebetulan almarhumah di buku polis yang tertera dicantumkan adalah ahli warisnya adalah Pak Cacan. Dan otomatis perusahaan Prudential mengirimnya langsung sesuai yang ada di data polis dan di rekening langsung Pak Cacan. Begitu ya Pak Cacan? Iya betul. Artinya Pak, ini tidak ada hubungan kira-kira kalau ada yang mengklaim segala macam itu nggak bisa, hanya kepada ahli waris. Artinya keamanannya sangat luar biasa ya Pak Cacan, proses pencairannya. Iya betul Pak. Oke Pak Cacan, luar biasa sekali. Artinya teman-teman malam hari ini terima kasih Pak Cacan atas testimoninya. Kita telah melihat ya dengan bukti yang sangat luar biasa ya, bagaimana seorang almarhumah ya yang sebelum meninggal telah menitipkan polis dengan ahli waris Pak Cacan belum sampai 3 bulan dengan premi 650.000 telah memberikan manfaat yang luar biasa, sangat berarti. Hampir setengah miliar, 358 juta itu bukan uang sedikit, dan saya yakin itu sangat berguna kepada ahli waris. Artinya teman-teman ini salah satu bukti kita perlu yang namanya asuransi jiwa dan proteksi income. Oke. Dan mungkin ada satu lagi ya, Pak testimoni mungkin, apakah 1 orang atau 2 orang, kita lihat, apakah ada satu lagi, Pak Apianto? Bisa dihadirkan? Ada dokter. Oke, siapa namanya? Ibu Yuyun, silakan Bu Yuyun. Pak Apianto silakan ikutan hadir ya. Bu Yuyun, silakan Bu Yuyun. Halo Bu Yuyun, Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar Bu Yuyun? Bu Yuyun sehat? Suaranya belum kedengaran Bu Yuyun. Alhamdulillah sehat. Selamat malam Alhamdulillah semuanya. Bu Yuyun. Ya, Bu Yuyun bisa diceritakan Bu Yuyun pengalaman klaimnya bagaimana Bu Yuyun? Klaim, oh iya, suami saya pulang kerja itu merasa sakit ya dadanya tiba-tiba. Oke. Lalu saya larikan ke IGD ya, IGD Rumah Sakit Ciawi. Bertahan selama 12 hari dan nggak tolong gitu. Kebetulan Usia kan berapa Bu Yuyun ya suami? Usia 45 tahun, Wow. 9 bulan. Iya. 45 tahun 9 bulan ya. Iya, masih muda. Oke. Kebetulan Bu, saya kan punya polis tuh. premi berapa Bu Yuyun polisnya itu ya waktu suami buka?
per bulan? Preminya saya kan maksudnya yang paling murah gitu 300.000 per bulan. 300.000 per bulan. Dan sudah berapa lama menabung ataupun menjadi nasabah Prudential? Sudah 17 bulan, 1 tahun 5 bulan. 17 bulan lebih ya Bu Yuyun. Oke, luar biasa sekali. Bu Yuyun, saya lihat ini di slide Bu Yuyun telah menerima dari ahli waris dari cuma 300 ribuan tadi, yang selama 17 bulan senilai 155 juta ya. Apa kira-kira yang Bu Yuyun rasakan saat mengetahui sang suami luar biasa sekali menitipkan asuransi jiwa kepada ahli warisnya? Iya, saya merasa gimana terharu gitu ya, dapat uang, maksudnya rezeki anak gitu untuk masa depan anak. Alhamdulillah lah udah dibantu banget sama Prudential. Alhamdulillah gitu. Dan berapa lama Bu Yuyun ya proses pencairannya 155 juta ini masuk ke rekening Bu Yuyun pada saat dokumen lengkap? Terhitung cepat, 2 mingguan itu cair. 2 mingguan ya Bu Yuyun. Surat-surat dengan dibantu, iya 2 minggu dengan dibantu sama Pak Rizky gitu ya. Alhamdulillah. Bu Yuyun, terima kasih atas testimoninya. Sekali lagi kami turut berduka cita dan sekaligus juga sangat mengapresiasi suami Bu Yuyun ternyata sangat peduli dengan keluarga. Jauh-jauh hari telah menitipkan yang namanya sebuah polis ya yang sangat berguna bagi keluarga. Kita ketahui dengan premi yang minimum bisa mendapatkan manfaat dana tunai yang cukup besar. Artinya asuransi ini Bu Yuyun adalah uang kecil bisa membeli uang besar, Bu Yuyun. Ya, jadi sangat terbukti sekali. Ya. Dan uangnya untuk apa, Bu Yuyun? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah bisa dipakai biaya pendidikan anak, saya tabungin. Dan saya buat beli rumah, kan kalau rumah buat masa depan ya semua. Alhamdulillah pokoknya. Saya sangat apresiasi sekali ke Prudential gitu. Amin, amin. Alhamdulillah, iya. Bu Yuyun, mungkin ada pesan-pesan yang Bu Yuyun mau sampaikan kepada peserta tentang asuransi jiwa ini? Pesannya ya mungkin ya emang kan namanya umur atau kita kehidupan gak ada yang tahu gitu ya ke depannya seperti apa. Jadi benar sekali gitu, jadi seperti payung, kita itu udah sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi kita itu harus punya proteksi lah gitu. Proteksi yang bisa buat pendidikan, bisa buat jiwa, kesehatan gitu. Sangat penting sekali deh pokoknya kalau di zaman sekarang. Oke Bu Yuyun, luar biasa sekali ya. Thank you banget Bu Yuyun atas testimoninya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Dan tetap jaga kesehatan. Ya, saya pribadi mendoakan semoga Bu Yuyun dan keluarga terus sehat, panjang umur, dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang telah didapat dari Prudential bisa dimanfaatkan dengan baik. Artinya Bu Yuyun ya memiliki suami yang sangat luar biasa, yang tahu persis bagaimana payung itu harus disiapkan sebelum hujan. Terima kasih Bu Yuyun atas testimoninya. Salam untuk keluarga ya di rumah Bu Yuyun. Terima kasih Bu Yuyun, terima kasih Pak Cacan atas testimoninya. Jadi yang disampaikan oleh Bu Yuyun maupun Pak Cacan ini adalah salah satu bukti bahwa program Prucinta dari Prudential memang bisa memberikan setidaknya sebuah harapan ya Pak Dokter Iki. Jadi harapan untuk keluarganya tetap bisa melanjutkan hidup, anak-anaknya tetap bisa sekolah seperti itu. Jadi saran saya gitu ya, kalau misalnya kita saat ini belum punya program asuransi, segera ambil yang program Prucinta ini, yang uangnya bisa kembali tuh kalau sehat-sehat aja ya. Tadi kan Pak Cacan berapa bulan, 2 bulan hanya baru ambil polisnya 2 bulan. Kalau Ibu Yuyun suami baru membayar belum 2 tahun, baru 1,5 tahun saja gitu ya. Jadi ini memang Prudential memberi bukti, bukan hanya sekedar janji. Gitu aja Dok. Artinya gini Pak Apianto ya, jadi sebelum kita tutup ya, artinya kita itu memang payung itu sangat penting ya. Tadi udah disinggung oleh banyak narasumber ya. Jadi ini yuk perhatian kepada seluruh peserta malam hari ini. Kebetulan saya juga seorang praktisi kesehatan yang bergelut di puluhan tahun dan menjamah begitu banyak nasabah.
dan tangan saya udah mengalami banyak kematian ya. Jadi yang paling utama pada saat kita menuju rumah sakit, ya seorang yang sakit itu selalu dia bertanya, bagaimana anak saya, bagaimana pendidikan anak saya, bagaimana kehidupan istri saya dan keluarga. Teman-teman, ya begitu Anda telah memiliki yang namanya sebuah payung, ya sebuah genset, Anda itu melangkah apapun begitu mudahnya, ya sama seperti jika teman-teman di sini meninggalkan rumah. Ada bahasa saya selalu saya sampaikan kepada pasien-pasien saya. Sebelum Anda keluar rumah, tolong dulu ATM-nya, tolong kasih tahu sama istri sama anak, PIN-nya. Ya, PIN-nya. Kenapa PIN-nya? PIN Anda itu menyelamatkan masa depannya. Bayangkan seorang pencari nafkah, penghasil income keluar dari rumah, dia lupa ngasih tahu PIN-nya. Ini kejadian begitu banyak pasien saya. Lupa ngasih PIN-nya. Prosesnya cukup panjang. Tapi begitu tahu PIN-nya artinya kalau ada apa di luar sana, ya itu ATM itu aman dipegang oleh istri dan bisa diambil uangnya. Makanya para suami-suami ini yang hadir hari ini ya, kalau Anda keluar, tolong tukaran ATM, ya. Jangan pula kebalik, ATM istrinya lebih banyak dari suaminya ya. Ingat, suami itu perasa, istri itu perasa. Tukaran ATM-nya, kenapa? Istri pasti kalau kita kasih ATM kita, dia tahu PIN-nya. Tapi kalau ATM-nya istri kita pegang dan nggak ada apa-apa dengan kita, nggak usah khawatir, istri bisa buka di bank. Tapi kalau ATM suaminya yang hilang, susah, repotnya di bank, urusannya sangat panjang. Ini salah satu juga advice dari saya, hal-hal sederhana, apalagi untuk masa depan. Ingat, masa depan bukan masa depan seorang istri ataupun anaknya saja, itu keluarga. Payung itu penting sekali, ya. Rucinta, ya ada suatu produk yang halal toiban, wah, halal bin toiban, ya. Itu luar biasa sekali. Itu suatu produk luar biasa. Saya juga, Pak Gusnul, Pak Api, dan Bu Pera, begitu produk itu keluar, saya ambil premi yang sebesar-besarnya, walaupun dijatah oleh Prudential. Tahu kenapa? Daripada uang kita habis, ya lebih baik kita titipkan uang kita di Prucinta ini, yang mana uang itu pun kembali lagi setelah 20 tahun, yang mana juga proteksi kita juga luar biasa sekali. Bayangkan teman-teman, tidak ada yang bisa menjamin 20 tahun hidup perjalanan kita. Mohon maaf aja, apalagi hari ini zamannya COVID, tadi disinggung oleh para narasumber. Era sekarang adalah pasca new normal, bukan new normal lagi. Pasca new normal. Apa artinya pasca new normal? Hari ini kita ngobrol, 4 hari meninggal. Anda bisa lihat seorang jaksa yang di TV, prosesnya hanya 4 hari. Hari Jumat positifkan, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya, innalillahi wa innalillahi raji'un. Teman-teman, ya mudah-mudahan ada proteksi payung yang disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih partisipasinya para narasumber yang luar biasa telah memberikan edukasi, informasi yang sangat berharga. Saya pribadi pun sangat mendapatkan banyak ilmu dari para narasumber kita 3 orang ini. Dan terima kasih juga para testimoni yang telah memberikan suatu inspirasi bagaimana pentingnya proteksi dan bagaimana pentingnya kita dalam perlindungan asuransi jiwa tadi. Dan saya yakin dan percaya semua peserta yang hari ini hadir pasti dapat pencerahan. Tapi sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan sepertinya. Wah, ya. Jangan pula nanti saya dikomplain ini ya. Ada dari Bu Neni Triasi. Ya. Bagaimana sih menjaga komitmen untuk membuat rancangan dana-dana tersebut, terutama dana darurat, padahal kita tahu semua bahwa pendapat gaji banyak yang mengalami penurunan secara drastis. Pasti ini ditujukan oleh couple yang luar biasa, yaitu Pak Gusnul dan Bu Pera. Silakan dijawab. Pak Gusnul, Bu Pera, silakan. Oke, ya saya sambil baca ulang ya. Itu Bu Neni Triasih ya, bagaimana menjaga komitmen. Ya betul, bahwa perencanaan keuangan itu memang semuanya penting banget kita untuk menjaga komitmen. Karena jangan sampai rencana-rencana kita sudah buat itu buyar semuanya gara-gara satu, lifestyle, keinginan yang terlalu banyak ya, tidak membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Nah, itu klasik banget ya. Lalu bagaimana kalau pendapatan atau gaji banyak mengalami penurunan secara drastis? Nah, yang pertama adalah tadi tips yang pertama, hitung dulu berapa yang kemudian jadi pengeluaran rutin bulanan yang paling basic, yang pasti. Ya, kita sebutnya pengeluaran pasti bulanan yang basic. Ingat, hal-hal yang sifatnya tersier, yang tidak darurat, ya itu tidak usah dimasukkan ke dalam perhitungan tersebut. Ya, jadi kita ketemu angka tuh. Nah, lalu lihat apakah
kemudian yang dibilang penurunan pendapatan tersebut masih tetap belum bisa menutupi tadi pengeluaran yang pasti bulanan tersebut, ya. Jika penghasilan Anda turun di bawah pengeluaran pasti bulanan, tentunya tips mencari alternatif pendapatan itu jadi yang utama. Nah, atau kita misalnya mungkin nggak ada ide mau nambah pendapatan, saran saya setelah ketahuan tuh angkanya berapa, mungkin kita kasih toleransi ya. Kita butuhnya 3 bulan misalnya. Terus kemudian kita cari lagi, kita buka lagi aset yang kita miliki, mungkin tabungan-tabungan yang ada, kita catat lagi, kemudian barang-barang liquid yang bisa kita jual sebagai tambahan dana darurat kita. Jadi kalau dana darurat hari ini belum ada, coba yuk buka lagi, siapa tahu ada gelang-gelang emas yang masih bisa dikumpulkan untuk menambah dana darurat yang masih kurang tersebut. Gitu. Jadi kita sadari dulu di mana posisi pentingnya dana darurat. Ya, saya ada satu ilustrasi seperti ini, bahwa ketika penghasilan seseorang itu turun, ya, maka pengeluaran tidak serta-merta menjadi turun. Artinya, justru, ya saya garis bawahi lagi, justru ketika penghasilan kita sedang menurun, disitulah kita merasakan bahwa pentingnya proteksi itu perlu diprioritaskan. Ya, karena gini, simpel aja. Turun separuh aja kita bermasalah dengan pengeluaran, apalagi ketika turun lebih banyak lagi, apalagi ketika hilang sama sekali. Ya, jadi prioritaskan dana darurat ya. Kalau urutan penghasilan gitu ya, sebelum dipakai untuk konsumsi, pakai dulu, sisihkan untuk dana darurat ya. Teman-teman yang mungkin sekarang baru memulai rumah tangga atau masih ada lapang gitu ya kondisi keuangannya, ayo kita balik ya, siapkan dulu pengeluaran untuk dana darurat dan investasi, dan kemudian asuransi ya, terutama ya, dana darurat itu ada 2 ya, yang tadi memang dikumpulkan untuk dana darurat yang sifatnya jangka pendek serta premi asuransi yang sifatnya jangka panjang. Ya, itu dulu. Nah, kemudian investasi, barulah sisanya dipakai untuk kebutuhan hidup kita. Ya, niscaya kita dengan model seperti itu, gaya hidup kita bisa lebih terkontrol. Ya, nanti akan menyesuaikan dengan sisa pendapatan yang kita bisa pakai setiap bulannya. Oke. Rasanya itu aja ya. Wow, luar biasa sekali ya. Saya pikir itu sudah cukup mencerahkan ya, Bu Pera dan Pak Gusnul, tentang apa yang ditanyakan. Artinya teman-teman, hal yang disampaikan tadi itu sangat bermanfaat dan segera Anda lakukan ya. Oke, ini banyak sekali nih Pak Gusnul, Bu Pera, dan Pak Pianto yang bertanya dengan penuh cinta. Namun, saran saya adalah untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih detail, silakan nanti informasinya itu tanyakan kepada yang ngajak ya. Karena yang ngajak tadi itu sangat-sangat paham sekali tentang produk Prucinta langsung ya. Jadi silakan teman-teman yang hari ini ingin bertanya lebih dalam tentang produk fenomenal kita Prucinta tadi yang bersyariah itu, dan saya yakinkan Anda wajib punya itu ya. Harus memiliki itu. Karena apa? Tidak ada ruginya, yang ada adalah pasti rugi kalau nggak punya itu ya. Bayangkan kalau kita punya uang di bank ya, kalau kita punya simpanan emas, kalau kita punya rumah ataupun tanah ya, tidak akan bisa seperti Prucinta ya. Dengan Prucinta, uang kita dijaga dengan baik. Kalau terjadi sesuatu dalam 20 tahun, kita mendapatkan manfaat proteksi income yang sangat luar biasa. Mungkin begitu Pak Pianto, Pak Gusnul, dan Bu Pera. Sekali lagi thank you atas pencerahannya malam ini yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta. Saya yakin dan percaya semua peserta yang hadir hari ini pastinya telah mendapatkan pencerahan, dan saya yakin besok hari buru-buru itu akan hubungi yang ngajak untuk segera melakukan ya tindakan yang namanya proteksi income ya. Oke, saya pikir cukup ya malam hari ini, dan terima kasih untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam ini sangat bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita pastinya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan rekan-rekan semua, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dokter Iki.